Pikachu Update. Sebelum kita lanjut ke topik kita kali ini, aku mau ingetin untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian nggak terlewat berita-berita terupdate dari kita. Yes. Oke, kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang cukup menarik, yang terdengar di Indonesia di kalangan anak muda ya. Oke. Sugar daddy. Wow. Sugar daddy. Apa kalian pernah dengar sugar daddy? Yes. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau nanya dong, kira-kira di bayangan kalian tuh tentang sugar daddy itu seperti apa sih? Sebelum kita bahas, apa nih? Sugar daddy adalah apa ya? Mungkin kesannya kayak masih ini kali, sugar daddy kayak bapak-bapak muda ya. Tapi mungkin dengan dandanan yang glamor gitu kali ya. Itu yang ada di bayangan. Oke. Kalau yang lain ada yang mau berpendapat lain? Sugar daddy ini paling apa tuh? Ya bener sih, bapak-bapak kan udah menikah. Berarti bapak-bapak dong, udah punya anak dong. Dia namanya daddy. Ya kan? Bukan daddy yang botak, bukan. Bukan. Rituan close the door. Bapak-bapak yang masih muda terus sudah punya anak tapi hidupnya memang mungkin butuh banget perhatian juga. Ya. Butuh Sama perhatian. anak-anak muda khususnya wanita gitu ya. Yes. Ya, om-om kece lah ya intinya. Kalau Marcel? Ya terdengar dengan om-om kece aja gitu. Om kece aja ya. Yang kece untuk beberapa pihak tertentu. Kece. Oke. Oh, kece. Oke, sini gini ya. Oke, itu tadi pembahasan dari kita. Coba kita baca dulu pengertian dari sugar daddy yang beredar di internet ya. Itu ada sugar daddy merujuk pada pria-pria yang sudah berumah tangga namun mencari simpanan lain dengan menggait para remaja atau wanita muda. Oke, berarti kira-kira seperti itulah pandangan sugar daddy. Dari pengertiannya sendiri tadi kita udah dengar kalau sugar daddy itu lebih mengarah ke arah yang negatif gitu ya. Yes. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih dengan sugar daddy ini? Setelah kalian tahu kalau ternyata sugar daddy itu arahnya tuh ternyata lebih ke negatif gitu. Dari pihak wanita dulu dong. Kenapa? Kan ada juga sugar mama. Sugar mommy ya. Sugar mommy nggak ada ya tapi ya. Ada. Oh, ada juga. Ada. Ada sugar mommy. Jadi Ternyata itu mereka punya kayak keluarga bisa ya. bikin keluarga Iya, sendiri. bisa bikin keluarga. Sugar daddy, sugar mommy, sugar baby. Iya. Wah, ada sugar baby. Ada sugar Iya. baby. Yes. Jualan gula bisa. Satu family ya. Keluarganya diabetes. Oke, so ya menurut gue apa ya? Ya maksudnya meresahkan sih menurut gue. Maksudnya karena ini kan apa ya? Kayak gimana sih, lu udah berkeluarga gitu, terus kayak lo masih punya hasrat di luar keluarga lo gitu kan, berarti kan ya maksud gue ya berarti lo gak pengen nikah. gitu loh, maksudnya kayak berarti dia kan gak bisa setia sama keluarganya sendiri gitu kan ya. Jadi menurut gue ini meresahkan banyak pihak, maksudnya meresahkan keluarganya si daddy ini sendiri gitu dan meresahkan keluarganya yang istilahnya si sugar baby-nya ini ya, ada atau pihak yang mendapatkan benefit dari sugar daddy ini gitu kan. Kita kan bilangnya sugar baby gitu kan. Maksudnya ya lu bayangin gak sih kalau misalnya lu punya anak, ternyata anak lo itu kerjanya sugar baby gitu. Maksudnya ini kan meresahkan banyak iya, maksudnya meresahkan banyak pihak gitu kan. Ya itu sih menurut gue. Itu tadi dari pandangan seorang wanita ya. Kalau dari pandangan seorang laki-laki, bagaimana melihat sugar daddy ini? Kalau Calon daddy. calon daddy yang itu dong. Salah. Ini berdasarkan dari pihak pria. Iya, Pak, dari pihak pria. Nanti dari pihak calon daddy. Dulu sebelum gue tahu pengertiannya kayak gini malah gue pikir tuh sugar daddy itu konotasinya baik gitu. Soalnya manis kan sugar gitu kan. Iya, gue kira tuh sugar daddy tuh kayak ini tau, kayak om ganteng lah ya. Daddy hot gitu loh, yang kayak udah ganteng, anaknya lucu kayak gitu. Terus kayak berdampak banget kan. Terus gue sempet kepikiran gini waktu Cita-cita lo jangan-jangan waktu kuliah kita kan, waktu kuliah dengan PD-nya kan gue bilang gini sama temen gue, kayaknya nanti cocok nih gue jadi sugar daddy. Mantap. Terus
Ini dia. Terus pas tahu artinya langsung digampar gitu. Nah kayak meme ini ya, meme Batman Robin. Jadi sugar daddy. Mau jadi sugar daddy. Oke. Ya gitu sih negatif. Ya. Oke. Dari calon daddy perlu Dari juga. calon daddy. Waduh, memang kehidupan pernikahan kan penuh lika-liku ya. Betul. Ini jadi ini ya. Cerca. Jadi kayak ini cerita beda tema ya. Tapi memang iya sih mungkin mereka yang merasa bosan dengan pernikahan kali ya, orang kan pasti ada orang-orang yang kayak gitu ya. Ada yang merasa bosan dengan pernikahan, setiap hari pergi kerja paling ketemu istri atau anak cuman kayak berapa jam gitu kan di rumah gitu, tapi lebih banyak ketemu orang lain di luar, pasti kayak kesempatannya lebih banyak gitu loh, dan itu yang mungkin memancing gitu, yang mungkin dari pihak cowoknya yang mancing atau dari ceweknya juga yang memancing kan kita nggak tahu kan gitu ya. Mungkin kalau orang awam ngelihatnya iri gitu kan, pasti ada orang kayak begitu pengen jadi sugar daddy gitu kayak Ubi tadi kan pengen jadi sugar daddy gitu, tapi ya itu meresahkan lah ya, bukan meresahkan, bahkan mungkin berpotensi menghancurkan keluarga kali ya. Iya, lebih ke arah situ. Nah, dilansir dari website Bombastis sendiri gitu ya, ada 4 fakta sugar daddy ini gitu. Jadi salah satunya itu menarik banget nih. Jadi nggak selamanya ternyata salah anak gitu, orang tua juga terlibat gitu ya. Yang dimaksudkan di sini tuh banyak kejadian si sugar baby ini salah satu tujuan dia mencari si sugar daddy ini itu adalah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dia gitu ya. Nggak cuma finansial gitu, bahkan kadang mungkin waktu gitu ya, atau kasih sayang. Nah kira-kira kalian setuju nggak sih sama statement barusan salah satu fakta itu? Oke, ya menurut gue ya maksudnya ya ada kemungkinan gitu, maksudnya ada kemungkinan mungkin memang nggak sepenuhnya salahnya si anak gitu ya, tapi maksudnya ya nggak menutup kemungkinan juga sih, karena mungkin kalau misalnya kita kalian pernah dengar gini nggak sih, orang tua yang kayak lu kalau cari calon istri, kalau cari calon suami tuh yang kaya gitu kan. Kayak gitu kan, maksudnya kadang tuh masih banyak orang tua yang berpikiran kayak supaya bagus memperbaiki keturunan harus punya pasangan tuh yang kaya gitu. Nah mungkin awalnya mereka cuma asal ngomong gitu, tapi gimana ya, namanya orang apalagi kalau dari kecil diomongin kayak gitu kan, mereka jadi mikirnya oh ya udah yang penting kaya ya gitu kan, yang penting kaya, yang penting berduit gitu. Nah terus si anak ini akhirnya beranjak dewasa dan akhirnya mengenal dunia luar, mengenal istilah-istilah begini, ya mungkin akhirnya dia kayak ya udah it's okay lah gitu, misalnya toh gue dapet duit, dan maksudnya kayak gitu tuh kadang memang akhirnya jadi membentuk anak itu sendiri. Betul, bahwa tanpa disadari kata-kata itu dapat membentuk. Gitu. Iya nggak sepenuhnya memang, tapi ya gitulah. Tapi kalau udah maksudnya udah kayak memenuhi kebutuhan secara finansial, berarti seharusnya kalau gue lihat kebutuhan yang diberikan sama sugar daddy ke sugar baby gitu kan, itu kan kebutuhan yang glamor ya, yang mewah. Justru bukan kebutuhan, itu malah kayak kehidupan mewah ya, foya-foya gitu. Jadi maksudnya kayak kalau statement kayak untuk mencari sugar daddy untuk memenuhi kebutuhan finansial itu mungkin salah ya. Karena kan kita mesti terima juga keadaan keluarga kita kayak gimana gitu. Yes, memang nggak selalu salah anak atau nggak selalu salah orang tua sih, pasti keduanya ada andil lah ya, selalu ada andil gitu. Karena ya mungkin gue mau ngomong apa sih? Tapi memang itu ya, pendidikan hubungan di rumah tuh mesti benar-benar baik gitu, biar yang keluar juga ketika mereka di luar baik gitu ya. Itu mungkin pendidikan dari segi rohani pun, dari segi moralnya dari rumah harus terpenuhi gitu. Karena kan nggak banyak juga gitu, maksudnya orang tua yang bilang suka komen ke gurunya, kok anak saya begini gitu, atau mungkin kalau kita di gereja kadang suka orang tuanya bilang iya nih dia nakal di rumah gitu ya, yang di gereja lebih bingung, di rumah aja nakal gimana di gereja gitu, yang cuma ketemu 1 minggu sekali gitu, kenapa diserahin ke orang luar gitu. Sebenarnya semua balik lagi ke rumah. Oke. Ya jadi intinya memang penting banget lah ya hubungan orang tua dan anak gitu kan.
Nah, nih pertanyaan nih buat para cowok-cowok gitu Waduh. kan. Silakan. Seandainya kalian tuh sekaya seorang sugar daddy gitu. Nah, terus ada kesempatan buat jadi sugar daddy. Kira-kira kalian akan ambil kesempatan ini enggak sih? Gitu. Atau mungkin maksudnya justru kalian malah mengalihkan uang kalian ke mana gitu mungkin? Bitcoin kali ya. Oh, Bitcoin turun nanti. nggak paham gua. Oke. Kalau kita gitu, kalau kita sekaya sugar daddy ya, amin ya. Amin. Amin ya. Kayaknya doang ya. Kayaknya ya kayaknya. Sekaya gitu. Amin ya, itu pasti amin. Tapi yang namanya kesempatan itu nggak bakal ada kalau dari kitanya tuh buka celah. Yes. Kalau gue sendiri paling ya nggak bakal buka celah sedikit pun biar kesempatan itu muncul. Jadi kalau misalnya udah punya kekayaan seperti sugar daddy ya lebih baik ya investasiin, misalnya investasiin ke barang mana gitu biar semakin bertambah dan tentunya bisa juga membantu orang-orang yang kesusahan. Yes, setuju. Kayak gitu sih mungkin. Nice. Iya. Apalagi yang namanya udah berkeluarga ya. Seorang yang kita cintai, apalagi dia menemani kita dari nol kan, itu harus kita bahagiakan. Luar biasa. Yes. Ntar ada ini ya yang edit langsung love itu Instagram. Oke. Ya benar banget. Kalau menurut Angga mungkin? Memang kan apa namanya kalau punya kekayaan, setuju sama Upi kalau punya berkatnya atau kekayaannya aja mah semua pasti kepengen kan, amin gitu. Tapi kelakuannya ya jangan sampai lah gitu ya, jangan sampai gitu karena jujur berumah tangga itu hal yang berat ya. Curhat part 2. Jadi jika belum siap lebih baik jangan ya gitu. maksudnya apa kan sering banyak Lebih baik Bitcoin ya. iya, forex gitu atau yang lainnya gitu. Karena banyak yang bilang kan apa namanya rumah tangga atau menikah tuh kayak tiket pergi doang gitu, nggak ada pulangnya gitu, nggak ada jalan balik gitu. Jadi kalau kita mau balik, mau bandel, mau jadi sugar daddy gitu, itu udah bukan saatnya gitu. Ketika udah masuk dunia rumah tangga gitu, ya bahkan walau masih single pun jangan bandel juga gitu. Tapi ya baik-baiklah menjaga hubungan. Ini kita jadi temanya ini ya. Kehidupan rumah tangga jadi sugar. Iya. Ya benar sih, maksudnya kalau udah masuk rumah tangga ya loyal lah ya gitu. Yes, betul. Oke. Nah, terus guys, jadi ternyata diketahui bahwa Indonesia masuk negara kedua di Asia yang punya sugar daddy terbanyak. Salut. Nah, ini menurut kalian nih, apakah maksudnya sugar daddy terbanyak ini sekarang ini memang karena pandemi dan jadi banyak permintaan dari sugar baby? Menarik. Apakah kira-kira seperti itu? Gitu. Menurut gue jauh dari sebelum ada pandemi ini juga sebenarnya sugar daddy ini juga udah banyak gitu ya. Sugar daddy dan sugar baby gitu ya. Jadi enggak sih, menurut gue pandemi ya mungkin ditambah pandemi juga kali ya. Tapi sebenarnya jauh dari sebelum pandemi itu sebenarnya udah banyak sih menurut gue gitu. Yes. Oke. Cuman baru boomingnya pas pandemik ya. Iya benar-benar. Iya, mungkin baru booming setelah pandemi karena kan keadaan susah gitu ya. Gitu. Baru booming setelah ada TikTok kayaknya. Iya benar-benar. Kayaknya kan segala, kalau sekarang kan mungkin TikTok yang hits banget gitu. Atau mungkin udah dibantai Clubhouse, tapi segala yang booming di sosmed sebenarnya kayak hal-hal yang udah ada gitu loh dari dulu gitu. Cuman karena baru terangkat aja. Betul. Sosmed, setuju sama Vero. Oke, ya. Tapi memang ini tuh baru kayak akhir-akhir ini kan, maksudnya booming banget sih istilah sugar daddy, sugar baby gitu. Padahal sebenarnya sih udah lama ya, gitu ya. Oke. Nah terus, nah ini nih pernah ada berita gitu bahwa salah satu pelajar di Solo dia tuh ya mau jadi sugar baby demi hidup mewah dan hidup enak gitu kan. Nah menurut kalian ini termasuk jalan pintas nggak sih? Maksudnya kayak dan meskipun banyak yang bilang ya kalau jadi sugar baby tuh juga butuh kerja keras gitu kan, tapi maksudnya menurut kalian tuh ini termasuk jalan pintas nggak sih apa yang dilakukan anak tersebut? Iya sih, memang kalau dibilang jalan pintas ya jalan pintas lah ya. Karena kan ya otomatis ya itu tadi kebutuhan finansial terpenuhi, mau beli apa, mau perawatan
Skincare. Iya, mau ke RH gitu. Apa Wah, semuanya. terpit. Iya. Iya. Semuanya bisa terpenuhi dengan mudah kan gitu. Ya kalau ditanya jalan pintas ya jalan pintas banget sih gitu. Tapi kalau ditanya apakah akan lama gitu ataukah itu baik ya itu berbeda hal lagi gitu. Kalau menurut gue bukan jalan pintas sih, jatuhnya kayak wrong way. Wrong way itu Salah jalan ya? Iya, salah jalan. Soalnya ya kalau kita udah udah terlibat dengan hal-hal yang salah gitu kan, hal yang salah pasti justru untuk hidup yang damai itu kita nggak bisa dapetin. Gitu sih. Udah. Iya, bener banget sih, maksudnya ya bukan jalan pintas, justru salah jalan ya gitu. Dan menurut gue maksudnya kayak kalau masih pelajar hitungannya, maksudnya lu punya kehidupan tuh usianya masih panjang, bahkan masih banyak skill yang bisa lu asah sebetulnya gitu kan, supaya bisa hidup mewah tuh nggak cuman itu bukan salah satunya cara itu bukan salah satu, bahkan itu bukan caranya sebetulnya ya. Cara yang salah. Ya benar-benar. Oke, so itu dia pembahasan kita hari ini. Jadi maksudnya kita mau konklusinya nggak bilang konklusi sih ya. Oke, jadi itu dia pembahasan kita hari ini ya, buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton acara ini. Ya ketahuilah bahwa sugar daddy itu bukan hanya om-om kece, jadi jangan mau jadi sugar daddy atau jangan mau jadi sugar baby gitu. Dan ketahuilah bahwa sugar daddy, sugar baby, sugar mommy itu tuh menurut gue bukan pekerjaan. Ya, maksudnya ini bukan pekerjaan. Maksudnya lu mau punya kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah ya bekerjalah gitu, usahalah dengan skill yang lu punya gitu kan. Dan maksudnya nggak melulu itu datang dari satu orang gitu, maksudnya nggak harus dari satu orang sugar daddy. Nggak semua tentang duit lah. Betul. Nggak semua tentang duit. Kemewahan itu bukan standar, bukan tolak ukur sebuah keluarga. Cakep. Tetapi kebahagiaan yang mesti dijaga, mesti utuh, itu baru yang sempurna. Buat kalian yang tahu sugar daddy dan sugar baby, komen di bawah ya nomornya. Oke, so itu dia episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.